Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Laila Fauzia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada mata kuliah kemuhammadiyahan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan dan pembaharuan di dunia muslim. A. 3 periode kejayaan Islam. Yang pertama, dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Manaf. Beliau seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Manaf bin Qusay. Nama panggilannya Abu Abdurrahman al-Umawi. Muawiyah dengan keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaan dalam perang saudara di Siffin setelah berakhir perang pertempuran antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin. Maka peperangan ini berakhir dengan tahkim, tetapi ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan munculnya golongan ketiga, yaitu kaum Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Sehingga pada saat itu umat Islam terpecah menjadi 3 golongan kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Kemunculan kaum Khawarij ini menyebabkan tentaranya semakin lemah, sedangkan kedudukan Muawiyah semakin kuat. Kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai dari kekuasaan dinasti Umayyah yang memiliki semangat politik Islam, dan pada masa kekuasaan Muawiyah menjadi awal dimulainya kekuasaan dinasti Umayyah. Tokoh-tokoh dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid I bin Muawiyah, Muawiyah II bin Yazid, Marwan I bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Wahid I bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid II bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid II bin Yazid II, Yazid bin Abdul Malik, Ibrahim bin Al-Wahid II, Al-Walid II, Marwan II bin Muhammad. 3 pembesar tokoh dinasti Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Abdul Malik, dan yang terakhir Umar bin Abdul Aziz. Kemajuan Islam pada masa dinasti Umayyah. A. Ekspansi ke berbagai daerah di timur dan barat seperti daerah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgistan yang berada di Asia Tengah. B. Pembangunan masjid-masjid dan istana-istana. C. Membuat mata uang dan mengedarkannya ke negara-negara Islam. D. Dalam bidang keilmuan, mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama, sejarah, bahasa, dan filsafat. Sebab runtuhnya dinasti Umayyah. A. Sistem pergantian khalifahnya melalui garis keturunan. B. Terdapat konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. C. Terdapat pertentangan etnis antara suku Arabia Utara yaitu Bani Qaisi dan suku Arabia Selatan Bani Kalb. D. Sikap hidup yang bermewah-mewahan. E. Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hisham, golongan Syiah, dan kaum Mawali, golongan non-Arab yang merasa dikelas duakan oleh para pemerintah dinasti Umayyah. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Umayyah disusul dengan berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah yang mengejar dan membunuh setiap orang yang dijumpainya yang berasal dari kalangan dinasti Umayyah. Kalahnya dinasti Umayyah di Damaskus oleh Abbasiyah, Abu Abbas As-Soffah, dan kekuasaannya pun pindah ke tangan dinasti Abbasiyah. Kemajuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. A. Dalam bidang ilmu pengetahuan, berkembangnya ilmu nakliyah seperti ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, fikih, ilmu bahasa. Sedangkan dalam ilmu akliyah seperti matematika, astronomi, logika, kedokteran, fisika, dan lain-lain. B. Lahirnya filsuf seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah
910 Masehi yang berakhir pada 567 Hijriah 1171 Masehi, yang mana awalnya merupakan gerakan keagamaan di Afrika Utara, kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, sekaligus istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dinasti ini mengklaim bahwasannya mereka memiliki nasab atau garis keturunan dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Namun para sejarawan masih memperdebatkan nasab atau garis keturunan tersebut. Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Islamiyah yang didirikan oleh Said bin Husain As-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah Al-Mahdi. Lalu kemajuan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. A. Terdapat kemajuan dalam administrasi pemerintahan. B. Penyebaran paham Syiah. C. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. D. Munculnya ulama-ulama pada saat itu, yaitu Muhammad At-Tamimi adalah seorang ahli fisika dan kedokteran. Al-Kindi adalah seorang ahli sejarah dan filsafat. An-Nu'man adalah seorang ahli hukum dan menjabat sebagai hakim. Ali bin Yunus adalah ahli astronomi, dan Ali bin Hasan bin Al-Khaitami adalah seorang ahli fisika dan optik. B. Sebab-sebab kemunduran dunia Islam, yaitu yang pertama, krisis dalam bidang sosial politik. Yang kedua, krisis dalam bidang keagamaan. Yang ketiga, krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. C. Pemurnian dan pembaharuan. Tokoh-tokohnya yaitu yang pertama Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, yang kedua Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat Muhammad Abduh, yang kelima Rashid Ridho, yang keenam Hasan Al-Banna, 7 Waliullah, yang 8 Ahmad Khan, 9 Amer Ali, 10 Muhammad Iqbal, dan yang terakhir Abul A'la Al-Maududi. Upaya pemurnian dan pembaharuan dalam dunia Islam pertama kali dilakukan oleh dua tokoh, yaitu Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Usaha mereka dalam memurnikan agama Islam adalah yang pertama, memurnikan Islam, tajdid fil Islam, dari berbagai keyakinan atau perbuatan yang merusak sendi-sendi Islam. Yang kedua, mengembalikan pemahaman keagamaan umat kepada pemahaman yang sesuai dengan Rasulullah SAW dan generasi salaf, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan tabi'in. Beberapa hal yang khas aliran salaf yang dikembangkan oleh kedua tokoh tersebut yang kemudian menjadi ciri khas dari gerakan pembaharuan Islam, yaitu gerakan reformasi Islam di dunia Islam. Yang pertama, memberikan ruang ijtihad dalam berbagai keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Yang kedua, menumpas dan memerangi orang-orang bid'ah, syirik, taklid, dan orang-orang yang menyimpang dari akidah salaf. Yang ketiga, tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama terdahulu. Yang keempat, memerangi orang sufi dan ahli filsafat yang menyimpang dari akidah Islam. Yang kelima, kembali kepada sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. D. Muhammadiyah dan pembaharuan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan mata rantai gerakan pembaharu dunia Islam, khususnya pada gerakan Salafiyah dan Muwahhidun, yaitu gerakan Wahabi. Keduanya melakukan cara berpikir dan menegakkan kejayaan Islam dengan kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan semurni-murninya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di tengah keluarga yang kental budaya Jawa Hindu. Akan tetapi dengan bekal ilmu agama dari para ulama Indonesia yang bermukim di Indonesia dan Timur Tengah, dan kegigihan beliau melakukan penentangan terhadap orang-orang keraton yang kental dengan tradisi Jawa Hindu, beliau menegakkan agama Islam tanpa pantang menyerah. Gerakan Muhammadiyah mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan menghilangkan segala perbuatan yang bisa membatalkan Islam seperti syirik, tahayul, dan khurafat. Sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.